Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita semuanya bisa belajar kembali walaupun melalui media online, tetapi kita jangan patah semangat karena yang namanya belajar itu merupakan kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Langsung saja untuk pertemuan kali ini kita semuanya akan belajar yaitu tentang prinsip dan praktek ekonomi syariat Islam. Kita akan belajar tentang muamalah, macam-macam muamalah, syirkah dan juga yang lainnya. Adik-adik siapkan dengan baik hatinya, pikirannya, dan siapkan bukunya untuk merangkum hal-hal yang penting. Dalam agama Islam kita semuanya sungguh luar biasa, sampai kehidupan kita pun diatur sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan hal yang terkecil pun kita diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Umat muslim ketika akan ke kamar mandi contohnya itu ada tata caranya, keluar kamar mandi ada tata caranya, termasuk memakai baju pun itu ada tata caranya, diatur sama Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala dan juga mendapatkan kenikmatan ketika kita semuanya melaksanakan apapun itu. Terlebih daripada itu, sekarang kita semuanya akan belajar tentang muamalah, tentang kehidupan sosial, itu pun diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang artinya muamalah? Dalam kamus bahasa Indonesia, muamalah itu artinya hal-hal yang termasuk urusan kemusyarakatan, pergaulan, perdata dan sebagainya. Jadi hal-hal yang termasuk ke masyarakatan, pergaulan, perdata ataupun itu kehidupan sehari-hari, itu dalam kamus bahasa Indonesia namanya muamalah. Sementara dalam fikih Islam, muamalah itu adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha yang lainnya. Sedangkan dalam agama Islam atau ulama fuqaha, ulama fikih, yang namanya muamalah itu terkait masalah urusan perekonomian atau urusan tentang transaksi kita seperti jual beli, nyewa menyewa, pinjam meminjam atau yang lainnya. Dalam melaksanakan transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, dalam agama Islam melarang beberapa hal, ya, yang diantaranya kita harus patuhi ketika kita semuanya melaksanakan muamalah seperti yang tadi Bapak sebutkan. Tidak boleh dalam agama Islam mempergunakan cara yang batil, cara yang memang itu bisa merugikan orang lain, membahayakan orang lain, maka tidak diperkenankan dalam agama Islam. Yang selanjutnya tidak boleh melakukan kegiatan riba, yang dimana ada dirugikan satu belah pihak. Ya, nanti kita akan bahas apa itu riba dan juga macam-macamnya riba. Ya, intinya tidak diperkenankan. Yang selanjutnya tidak boleh dengan cara-cara yang zolim ketika bertransaksi tentang ekonomi, jual beli, sewa menyewa, utang piutang, minjam peminjam atau yang lain, tidak boleh dengan cara yang zolim, menganiaya. Satu contoh, misalkan ada orang punya utang, ya, ketika dia tidak bayar, maka ketika itu dia membawa orang-orang tukang pukul atau apa, ya itu tidak diperbolehkan ketika tidak mau bayar. Atau selanjutnya tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas dan kehalalan. Tidak boleh diperkenankan, ya, mempermainkan tentang takaran. Beli beras misalkan 1 kilo, dia kurangi, ya, tidak pas 1 kilo, malah menguranginya, atau timbangannya dikurangi, atau kualitas barangnya, beli jual apa, misalkan beli baju, jualan baju, jualan buah-buahan, ketika dia mengobralnya, ketika dia ngomong kepada pembelinya, ini baju bagus, ini buah-buah yang segar, tetapi ternyata kenyataannya itu tidak bagus, itu pun tidak diperkenankan. Terus tidak boleh dengan cara-cara yang
berjudi, ya, mengundi, itu tidak diperbolehkan hal seperti itu. Ya, terus yang selanjutnya tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Udah jelas. Ya, ketika ada orang menjual barang haram, misalkan dalam agama Islam tidak boleh menjual memakan daging babi, dia jual daging babi, atau jualan daging sapi dia campur dengan daging babi. Itu pun tidak diperkenankan. Yang selanjutnya kita semuanya akan belajar tentang macam-macam muamalah. Apa sih macam-macam daripada muamalah itu sendiri? Ada beberapa macam, yaitu yang pertama itu tentang jual beli macam-macamnya. Adapun syarat-syarat daripada jual beli sendiri bagian daripada muamalah. Syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam tentang jual beli yaitu adalah yang pertama penjual dan pembelinya. Ya, yang pertama harus adanya penjual dan pembeli. Otomatis ketika ada orang yang jual beli ya harus ada penjualnya, harus ada yang membelinya. Adapun syarat-syarat daripada penjual atau pembeli itu ada syaratnya, bukan hanya orang langsung jual beli saja, tetapi ada syaratnya. Yang pertama, orang itu harus baligh. Ya, ciri-ciri baligh ini udah Bapak jelaskan ketika di kelas, yaitu adalah kalau laki-laki perempuan itu umur 15 tahun, terus juga udah keluar sperma atau sudah haid, itu udah melakukan hal tersebut. Yang selanjutnya berakal sehat, otomatis orang yang menjual, orang yang membeli itu pun harus orang yang sudah berakal sehat. Dan selanjutnya atas kehendak sendiri. Ya, untuk jual beli sendiri ini harus kehendak sendiri, bukan paksaan atau dipaksa baik yang membeli ataupun yang menjual, tidak diperkenankan. Yang selanjutnya yaitu adalah syarat daripada jual beli uang dan barangnya haruslah yang pertama uangnya itu atau barangnya itu harus yang halal atau harus yang suci. Jangan misalkan dia jual beli itu adalah uang hasil korupsi, hasil nyolong, tidak diperbolehkan. Atau barangnya dia jual tapi barangnya barang najis, seperti barang jual beli kotoran untuk pupuk, itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Ya, kalau misalkan ada orang jual beli kotoran itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu barang najis. Adapun orang itu misalkan ngasih kepada orang yang punya pupuk, misalkan, Bu, ini saya tanda terima kasih, ini buat ibu, ini mau bukan membeli tapi ya sekedarnya saja, ya, maka itu diperbolehkan ngasih itu mah. Tapi kalau diperjualbelikan barang najis tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya yaitu adalah bermanfaat. Barangnya harus barang yang bermanfaat, tidak boleh jual beli barang yang tidak ada manfaatnya. Dan selanjutnya yaitu keadaan barang dapat diserah terimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak diterima serahkan. Contohnya menjual ikan dalam laut atau barang yang sedang dijadikan jaminan, tidak boleh. Saya beli ikan tapi ikannya masih ada di laut, itu tidak diperbolehkan karena belum jelas. Atau ada orang membeli, biasanya itu jual beli buah-buahan, mangga misalkan masih ada di pohonnya, belum diambilin, udah dijual, dilelang bahasanya, itu tidak diperbolehkan. Nanti kalau misalkan kebanyakan bisa merugikan penjual, atau misalkan sedikit bisa merugikan pembeli. Itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Yang selanjutnya yaitu adalah keadaan barang itu milik sendiri, otomatis barangnya tersebut itu adalah milik sendiri, bukan milik orang lain atau milik orang yang tidak dikenalinya, itu tidak boleh. Terus yang terakhir, yang ketiga yaitu adalah adanya ijab qabul. Nah, seperti penjual bilang saya jual barang ini dengan harga sekian dan pembeli menjawab, baiklah saya beli. Dengan demikian harta jual beli berlangsung suka sama suka. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, sungguhnya jual beli itu hanyalah sah jika suka sama suka. Nah, ini adalah yang paling utama lagi, itu adalah adanya ijab qabul. Saya jual barang ini dan yang membelinya saya terima barang ini. Ini kadang-kadang di masyarakat jarang dilaksanakan ijab qabul tersebut, padahal sangat penting. Tapi biasanya orang-orang Sunda itu, biasanya yang saya tahu Bapak itu banyak sekali orang-orang Sunda ketika menjual, saya jual ya, saya ical ya. Nah, itu sangat bagus sekali, dan saya pembeli pun, iya saya beli Bu. Nah, itu adanya ijab qabul.
Yang selanjutnya itu adalah khiyar. Ini macam-macam daripada muamalah. Yang kedua itu adalah khiyar. Apa sih khiyar itu? Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Jadi intinya khiyar itu artinya memilih, ya. Terus macam-macam khiyar. Apa saja sih macam-macam khiyar itu? Ya, khiyar salah satunya itu ada namanya khiyar majelis. Yaitu adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar, keduanya berhak memutuskan, meneruskan atau membatalkan jual beli. Nah, selagi masih ada di tempat orang dagangnya, maka boleh memutuskan, jangan saling memaksa. Pokoknya saya harus beli ya dengan harga sekian, sedangkan si pembelinya itu tidak mau karena itu mungkin terlalu rendah harganya, atau si pembelinya pokoknya ketika barang sudah dipegang harus dibeli, itu pun tidak diperkenankan hal seperti itu. Sebagaimana sabda Rasulullah, dua orang yang berjual beli boleh memilih akan meneruskan atau tidak selama keduanya sebelum dia berpisah. Ini yang disebut dengan khiyar majelis. Yang kedua ada khiyar syarat. Khiyar syarat yaitu yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya menjual mengatakan, ya si penjual mengatakan saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat, ya, dengan syarat khiyar 3 hari. Ya, dengan syarat 3 hari. Maksudnya penjual memberi batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan jadi tidaknya pembeli tersebut dalam waktu 3 hari. Itu boleh. Ya udah Bu, saya beli misalkan barang ini, tapi misalkan anak saya itu tidak suka, boleh ya saya tukarkan. Kalau memang si pembelinya, si penjualnya itu memperbolehkan, itu sah. Namanya khiyar syarat dengan syarat. Atau misalkan, Bu saya beli baju ini buat anak saya, tapi nggak tahu ukurannya, takut kebesaran atau kekecilan. Syaratnya Bu ya, nanti kalau misalkan kekecilan boleh dikembalikan ya. Itu diperbolehkan dalam agama Islam, namanya khiyar syarat. Atau yang selanjutnya ada lagi khiyar aib atau khiyar cacat. Ya, pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Namun hendaknya dilakukan segera mungkin. Si pembeli membeli barang, ternyata barang tersebut itu banyak cacatnya atau banyak kekurangannya. Nah, ini biasanya dilakukan itu oleh penjual-penjual online. Makanya kalau Imam Asy-Syafi'i sendiri menjual online itu adalah sesuatu yang kurang bagus, diperbolehkan dengan syarat satu itu adalah barangnya adalah sesuai dengan yang diposting. Yang kedua itu adalah orangnya harusnya itu adalah orang yang kenal dengan satu sama lainnya, tapi biasanya itu dengan rating, walaupun kita tidak kenal ya, itu ada bintangnya bintang berapa, ada komenannya bagus atau tidak, itu pun bisa sih dijadikan rujukan. Tetapi sebenarnya yang paling kuat itu adalah harusnya kenal sama kenal, gitu ya. Nah ini khiyar aib ini atau khiyar ketika ada cacat ini boleh dikembalikan ketika memang tidak sesuai apa yang dipostingkan atau apa yang diomongkan, atau membeli barang warnanya harusnya merah, ketika datang ke rumah kok warnanya hijau, itu pun harusnya dikembalikan. Kenapa? Karena ada aibnya, atau barang tersebut ada kekurangannya, misalkan beli baju tapi kok bajunya itu ada yang sobeknya, itu diperbolehkan. Karena apa? Khiyar aib, ada cacatnya. Yang selanjutnya kita akan belajar macam daripada muamalah, yaitu adalah riba. Riba itu adalah bunga uang atau nilai lebih atau atas penukaran barang. Ya, bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam meminjam. Nah ini biasanya itu riba semacam ini sering terjadi kepada orang-orang yang memang menukar makanan barang emas atau yang pinjam meminjam. Atau misalkan ada seseorang pinjam, Pak saya pinjam uangnya 100.000 ya, kata si bapak tersebut, boleh saya pinjemin, tetapi nanti dikembalikannya 110 ya. Nah 10 ribunya itu adalah riba. Atau barang yang lain, misalkan pinjam makanan ya, dia minjem makanan apa,
ketika dikembalikan itu harus ada lebihnya, itu pun tidak diperkenankan. Atau pinjam uang ada syarat yang lainnya. Pak, saya pinjam uang 100.000, boleh, tapi nanti saya dipijitin ya. Nah, dipijitinnya ini sebenarnya ini termasuk daripada riba, tidak diperkenankan dalam agama Islam. Yang selanjutnya itu ada macam-macam riba. Riba itu ada macamnya. Yang pertama ada riba fadli, adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan emas 22 karat namun seberat 11 gram. Nah, kelebihannya itu yang 1 gramnya itu ini termasuk daripada riba. Ya, yang kedua ada riba qardhi. Riba qardhi ini pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikan. Misalnya si A bersedia meminjam si B uang sebesar 100.000. Asal si B bersedia mengembalikannya sebesar 115, bunga pinjaman itulah yang disebut dengan riba. Nah, ini disebut dengan riba qardhi. Yang ketiga yaitu ada riba yadi. Ya, akad jual beli barang sejenis dengan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Seperti riba yadi ini seperti penjualan kacang, ketela yang masih dalam tanah, itu tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya yaitu riba nasiah. Ya, riba nasiah ini adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah besar atau setelah layak dipetik, atau membeli padi musim kemarau tetapi diserahkan setelah panen, itu tidak boleh. Ada orang beli mangga, tapi mangganya itu masih kecil-kecil, diserahkannya nanti kalau udah besar aja ya, itu tidak boleh. Satu, bisa saja itu mangga pada jatuh, ambrol, kena angin atau kena hama yang lainnya, itu tidak. Satu itu. Yang kedua, belum tentu itu mangga itu akan tumbuh besar, bagus atau tidaknya, itu belum tahu. Maka ini namanya riba nasiah, itu pun tidak diperbolehkan. Mungkin itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik semuanya paham, mengerti. Mangga barangkali ada yang kurang paham bisa komen, bisa bertanya di komentar YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.